berikutnya awal tombol power kita tekan ya, kita on. Kita lihat perbedaannya ya sebelum memakai softset ya. Nah, listrik padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Jeva Audio Elektronik ya. Kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial cara penyambungan ini ya lur, soft start. Cara penyambungannya bagaimana, karena power amplifier yang besar tanpa menggunakan ini pasti MCB akan ngetrip loh, apalagi untuk rumahan ya. Dan video kali ini sesuai permintaan teman kita ya, yang minta tutorial cara menyambungkan soft start ke trafo, kemudian dari trafo ke PSU ini ya, power supply, kemudian dari power supply ke driver ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Tapi sebelumnya mohon dukungan like dan subscribe ya untuk channel ini, agar saya semakin semangat membuat konten video dengan tujuan berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu ya lur, rangkaian soft startnya. Jadi seperti ini ya, ini saya merakit sendiri, tentunya cuman ala kadarnya ya. Setelah itu kita praktekkan dulu ya, ini untuk membedakan bagaimana yang tidak menggunakan soft start dan yang sudah menggunakan soft start ya. Ini belum ada soft startnya ya lur, ini bisa diperhatikan itu, ini tombol power ya, ini ke trafonya, dan ini ke sini ya lur, mengarah langsung ke steker ya. Ini oke, pertama kita praktekkan dulu ya kalau belum menggunakan soft start. Ini listrik saya 900 watt ya, ini trafonya 20 ampere. Kalau yang 30 ampere kemarin sudah ini ya, sudah dibaut jadi nggak sempat buka. Kemudian yang terbuka itu ini ya, jadi kita praktekkan pakai yang ini aja. Oke, steker kita colokkan ya. Sorry, tempat kerjanya beradul. Oke, steker sudah kita colokkan. Berikutnya awal tombol power kita tekan ya, kita on. Kita lihat perbedaannya ya sebelum memakai soft start ya. Nah, listrik padam ya, trip. Kita matikan dulu. Oke, listrik sudah nyala. Nah, seperti itu. Pasti tidak kuat ya lur untuk mengangkat beban ya lumayan gede lah kalau menurut saya ini. Jadi harus menggunakan ini. Nah, untuk caranya simak ya. Jadi caranya adalah ini ya lur, kabel ini kita cabut dulu, sekun yang ke trafo ini kita lepas.
berikutnya yang dari trafo ini dapat ini ya, sudah saya kasih tanda ini ya. Ini input ini adalah yang ke listrik ya, langsung ke listrik 220. Kemudian outputnya ini ke trafo ini. Langsung saja kita colokkan ya. Seperti ini. Nah, berikutnya yang input ini dipasang ke switch tombol power ini ya. Di sini. Kemudian yang di sini langsung ke PLN ya, 220. Itu yang mengarah ke sana, ke steker ini ya. Nah, selanjutnya yang dari sini kita kasih sekun lagi ya. Seperti ini lur. Nah, berikutnya kita sambungkan ke input ini lur. Ke input ini. Karena di sini saya kasih tambahan screen, jadi saya nggak kasih sekun ya, saya langsung solder di baliknya ini ya. Karena nanti saya bautkan di sini ya. Ini di spacer. Oke, kita solder langsung ya di bagian input ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk cara merangkai soft start ini mudah sekali ya lur, atau beli jadi juga banyak di toko-toko, harganya sekitar 50.000. Kalau ini saya ngerakit sendiri ya, nah manfaatin bahan-bahan bekas. Oke, sudah ya. Berikutnya kita baut dulu sekalian. Oke, penyambungannya selesai ya lur. Jadi saya ulang, yang dari steker atau dari tegangan listrik masuk ke bagian saklar ya, ke saklar. Kemudian dari saklar yang dua dari saklar ini masuk ke bagian input ya. Input di sini tadi yang ada saya kasih screen. Kemudian outputnya masuk ke trafo ini ya lur. Untuk teman-teman saya tadi yang request, karena mungkin sudah punya komponen atau rangkaian software-nya ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu ya, sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. AP kan untuk pengkabelan yang semraut ya lur, karena ini untuk pemakaian saya sendiri.
Berikutnya kita coba lagi ya, apakah dia tetap ngetrip. Steker kita colokkan, poro kita on. Oke, dia tidak ngetrip dan LED menyala ya. Jadi dia itu ada jeda sekian detik ya. Jedanya itu ditahan dulu oleh resistor 47 tadi ya, jadi enggak langsung. Kemudian setelah sekian detik dia dikonekkan melalui relay, jadi tegangannya langsung dilangsungkan oleh relay. Kemudian R itu tidak berfungsi ya, tidak ada tegangan yang masuk ke R karena sudah disambung melalui relay. Pelengkap berikutnya ini ya lur. Oke, kita matikan dulu ya. Berikutnya ini lur, tegangan output dari trafo ini ya, sesuai permintaan request dari teman. Ini PCB-nya kebetulan sama ya lur, menggunakan 4 transistor, cuman ini 6 transistor 6 elko ya, sorry. Ini 4 elko, ini cuman 6 elko ya. Yang ini 4 elko, cuman ini saya kasih 2 ya. Jadi PCB-nya sama. Jadi output dari trafo ini atau kabel kuning ini ya, yang kuning ini 65 ya lur. Cuman nggak saya pakai yang 55 ya. Ini langsung masuk ke AC ini ya lur. Jadi ini nggak perlu saya lepas. Saya tunjukkan caranya. Yang kabel kuning ini atau yang 65 ataupun yang 45 warna biru ya. Yang 55 sorry, salah terus ngomongnya ini. Masuk ke input AC ini. Jadi kuning-kuning atau biru-biru masuk ke AC ini ya. Setelah itu yang ground, yang hitam masuk ke CT ini. Berikutnya di sini ada outputnya ya, output CT. Jadi yang min ini masuk ke driver ini ya, driver min bagian, bentar saya tunjukkan. Nah di sini driver yang min itu masuk ke tegangan min ya, di sini di jalur A ya, transistor A itu urutannya di sini ya, di sini ini min. Berikutnya yang plus masuk ke sini ya, yang plus ini ada sekunya. Kalau pakai OCL kebanyakan seperti itu 504, pokoknya ciri-cirinya yang C ya, itu tegangan plus. Dan yang ground atau yang hitam tinggal sambung di bagian ground ya, bagian ground, tandai dengan biasanya ground itu di sebelahnya input ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi output dari trafo masuk ke dioda banyak arah ini, AC in sama CT. Kemudian setelah ada elko nya seperti ini, outputnya masuk ke driver ini, bagian min plus ground ya. Oke, cukup mudah caranya. Dan masuknya seperti itu. Oke, jangan lupa di like dan subscribe lur kalau video ini bermanfaat untuk dukungan channel saya. Buat teman-teman yang setia sama channel saya ucapkan banyak terima kasih ya. Dan jangan lupa di komen kalau tidak sesuai mohon dikoreksi ya. Salam hobi. Untuk video selanjutnya mungkin ini ya lur, cara pasang ini ya. Ini apa namanya, tadi saya belanja online ya.
input balan ya. Oke, input balan. Sebenarnya ini sudah ada, cuman yaitu PCB-nya yang biasa ya, jadi banyak yang lepas, utamanya di bagian cek XLR-nya ini ya, dia banyak yang lepas. Kemudian saya beli yang double layer ya, seperti ini, sebenarnya kokoh sepertinya. Kalau ada yang ingin belanja bisa banyak dicari di online. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Tidak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Jangan lupa di like dan subscribe, bunyikan loncengnya untuk video-video terbaru dari saya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just happened.